Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 5 tentang magnet. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari apa saja? 1. Sejarah magnet. 2. Pengertian magnet. 3. Bentuk-bentuk magnet. 4. Benda magnetis dan non magnetis. 5. Sifat-sifat magnet. 6. Cara membuat magnet. 7. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Dan yang terakhir adalah manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai sejarah magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan sebuah batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Dan ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena itulah batu tersebut yang ditemukan di Magnesia. Orang Yunani menamainya sebagai magnetis litos, yang artinya adalah batu magnet. Dan sekarang kita mengenalnya dengan sebutan magnet. Yang kedua, pengertian magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi sembrani. Ya, setiap magnet itu memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan itu apa? Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Jadi, magnet ini dia mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Bentuk magnet. Apa saja bentuk-bentuk magnet? Coba kita cari tahu. Nah, ini dia. Ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk jarum, berbentuk U, berbentuk keping, dan berbentuk ladam atau bisa juga dikenal dengan tapal kuda. Kemudian kutub magnet. Kutub magnet merupakan dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Jadi ada dua bagian magnet yang sangat kuat, yaitu disebut dengan kutub. Ada dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Seringkali kita menjumpai magnet itu bertuliskan N dan S. Kalau kamu perhatikan pada gambar ada N dan S. Apa maksudnya? N itu artinya adalah north atau utara dan S artinya adalah south atau selatan. Dan kutub-kutub magnet ini selalu saling tarik-menarik dengan kutub utara dan kutub selatan bumi. Jika sebuah magnet dipotong, maka pada setiap potongan terdapat dua buah kutub. Jadi, semisal ada satu buah magnet, kutubnya selatan dan utara. Ketika kita potong bagian tengah anak-anak, ternyata kutub itu tadi dalam setiap potongan juga terdapat dua kutub. Jadi potongan pertama memiliki kutub selatan dan utara, potongan kedua memiliki kutub selatan dan utara. Kesimpulannya, apabila satu buah magnet memiliki dua kutub, dia dipotong menjadi dua bagian, maka akan terbentuk 4 kutub yang baru dari dua buah magnet yang terbentuk. Benda magnetis dan non-magnetis. Sifat benda berdasarkan kemagnetannya. Ada dua, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik. Merupakan benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Apa saja contohnya? Ada besi,
baja nikel. Dan yang kedua adalah benda non-magnetik. Apa saja? Benda non-magnetik ini terbagi menjadi dua, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Kalau benda paramagnetik itu ditarik lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, platina. Diamagnetik yaitu benda yang menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya seng, emas, merkuri. Berikutnya sifat magnet. Sifat magnet itu ada banyak. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Coba perhatikan pada gambar, yang ditarik magnet itu hanya ada dua, yaitu gunting dan kunci. Untuk pensil, bola dari karet, dan emas tidak dapat ditarik oleh magnet. Berikutnya anak-anak, sifat yang kedua, magnet di daerah sekitarnya itu masih dipengaruhi oleh sifat kemagnetan yang dikenal dengan nama medan magnet. Nah, gambarannya seperti ini. Daerah di sekitar magnet ini masih dipengaruhi oleh sifat magnet, kemudian digambarkan oleh garis-garis yang disebut dengan gaya magnet. Sifat magnet berikutnya adalah gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Contoh, apabila kita menggunakan magnet yang sangat kuat, walaupun terhalang oleh benda yang sangat tebal, magnet tersebut masih bisa menembus benda. Berikutnya, kutub-kutub magnet. Tadi telah dijelaskan ada kutub utara dan kutub selatan. Maka apabila kutub yang senama atau yang sama, contoh utara dan utara, selatan dan selatan, maka akan tolak menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama, contohnya utara dan selatan, akan tarik menarik. Sifat magnet berikutnya, magnet memiliki gaya gerak magnet yang digambarkan dengan garis gaya magnet. Kalau kamu perhatikan, garis-garis itu berjalan atau mengarah keluar dari kutub utara, keluar dari north end menuju ke kutub selatan atau south. Sifat magnet berikutnya, magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh sifat kemagnetan. Coba perhatikan, di bagian magnet ini, di bagian belakang kertas ini ada magnetnya. Kemudian di atasnya, untuk membuktikannya, kita taburkan serbuk besi, maka akan terbentuk serbuk besi dengan bentuk seperti pada gambar. Kalau kita perhatikan, bagian magnet itu hanya sekian saja anak-anak. Nah, untuk dua daerah ini yang serbuk besinya tebal ini adalah pada bagian kutub. Sementara di bagian-bagian yang lain ini juga terdapat serbuk besi yang menempel. Artinya daerah ini masih dipengaruhi oleh sifat magnet. Itulah yang dikenal dengan medan magnet. Cara membuat magnet. Untuk membuat magnet itu ada bahannya. Bahannya ada dua, menggunakan besi dan juga menggunakan baja. Untuk besi ini mudah dibuat magnet, tapi mudah juga hilang sifat kemagnetannya. Sedangkan baja ini sangat sulit. Namun apabila sudah terbentuk magnet, sifat kemagnetannya itu lebih kuat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau kita sudah tahu bahannya, lalu bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama, dengan cara induksi atau didekatkan. Apabila ada magnet yang kita pasang seperti pada gambar, di bagian bawah kita pasang besi
besi atau baja walaupun tidak melekat pada magnet, maka besi atau baja ini dia sudah terinduksi oleh magnet sehingga paku-paku kecil ini menempel pada besi. Yang kedua adalah dengan menggosok. Ingat, cara menggosoknya itu harus searah, ya. Tidak bisa digosok dengan bolak-balik. Apabila kita menggosok searah, maka nanti akan terbentuk magnet. Yang ketiga adalah dengan elektromagnetik atau mengaliri dengan arus listrik. Namun, pada pembuatan ini sifat kemagnetannya sementara. Apabila pada bagian ini kabelnya kita lepaskan, maka bagian logam kecil ini yang sebelumnya menjadi magnet akan berubah, tidak bisa menarik benda-benda kecil seperti paku yang ada di sekitarnya. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Cara menghilangkan sifat kemagnetannya ada 3 cara. 1. Dipukul. Jadi magnet itu kalau dipukul-pukul maka lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan hilang. Yang kedua, dibakar. Yang ketiga, dialiri arus bolak-balik atau arus AC. Terakhir, manfaat magnet. Apa saja manfaatnya? 1. Sebagai penunjuk arah pada kompas. Magnet terdapat pada kompas ini dapat membantu menunjukkan arah karena magnet jarum dalam kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Diingat anak-anak, magnet pada kompas berbentuk magnet jarum. Yang kedua, manfaat magnet pada alat ekskavator. Elektromagnetik pada ekskavator bisa membantu mengangkat benda-benda berat yang bersifat magnetis. Yang ketiga adalah kereta api maglev atau magnetic levitation. Ya. Kereta api modern maglev ini tidak menggunakan roda anak-anak tetapi menggunakan magnet. Kereta bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Jadi seolah-olah kereta ini mengapung berada di atas magnet dengan kecepatan 500 km per jam. Manfaat magnet berikutnya yaitu menghasilkan energi listrik pada dinamo. Dinamo pada sepeda terdapat magnet U yang berfungsi membantu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Manfaat magnet berikutnya adalah merekatkan benda. Contoh, magnet pada pintu kulkas. Berikutnya, magnet pada tempat pensil. Ini bisa berfungsi menjaga barang-barang yang ada di dalamnya. Sedangkan pada kulkas ini membantu merekatkan pintu sehingga suhu di dalam kulkas bisa terjaga. Berikutnya, manfaat magnet adalah merekatkan benda. Contoh, pada ujung obeng ini biasanya juga terdapat magnet anak-anak. Jadi supaya sekrup yang akan kita pasang itu menempel pada bagian obeng. Kemudian pada ujung gunting ini juga biasanya ada magnetnya sehingga memudahkan kita mengambil jarum jahit. Manfaat magnet berikutnya yaitu magnet terdapat pada penyapu ranjau yang berfungsi untuk membersihkan jalanan dari ranjau paku supaya di jalanan itu tidak terdapat banyak baku yang mana bisa merugikan pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil. Terima kasih, demikian tadi yang bisa kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat dan membantu anak-anak dalam belajar magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.